Jadi kitabnya itu masih terkunci. Nah, kenapa kitabnya itu terkunci? Nah, ini adalah berkaitan ya dengan hati. Kenapa? Karena hati itu adalah sentral atau pusat, ya pusat keyakinan, pusat legalitas. Itu juga sebagai arsi atau singgasana, ya singgasananya rasa, singgasananya energi, singgasananya kemurnian, kesadaran. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan untuk obrolan kita sekarang ini, kita masih berbicara tentang perjalanan menuju samudra marifat. Perjalanan menuju kepada kesadaran murni. Dan untuk tema atau bahasan sekarang ini adalah kitab yang terkunci. Kitab itu adalah sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah yang akan menjembatani, yang akan mengantarkan kita kepada samudra marifat, kepada kesadaran yang murni. Dan kitab itu ada 3. Kitab nyata itulah alam semesta, kitab hidup itulah diri jiwa raga kita, dan kitab yang tertulis itulah kitab suci. Nah, di dalam bahasan sekarang ini kita akan membahas kitab yang kedua adalah kitab hidup. Di dalam kitab hidup itu, di dalam diri jiwa raga kita itu terdapat ilmu yang sangat luas, sangat mendalam. Ilmu tentang langit dan bumi, ilmu tentang jiwa dan raga, tentang ruh dan badan, tentang ilmu hidup, ilmu kehidupan. Nah, ini bisa mengantarkan kita sendiri kepada samudra makrifat, kepada kesadaran yang murni. Nah, bagaimana di dalam kenyataannya? Nah, di dalam kenyataannya itu manusia digolongkan kepada menjadi 2 golongan. Dalam bahasan ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok saja. Kelompok yang ke-1, ada manusia atau orang-orang yang sudah mampu membuka, mempelajari, memahami kitabnya itu, sehingga mampu menemukan kesejatiannya, kemurniannya, kesadarannya. Nah, kelompok yang kedua ada manusia atau orang-orang yang belum mampu, yang tidak mampu membuka, mempelajari, memahami kitabnya, sehingga belum mampu juga untuk menemukan kemurniannya, kesejatiannya, kesadarannya itu. Nah, di dalam bahasan ini kita akan membahas, nah ini yang kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang belum mampu membuka, mempelajari, memahami kitabnya. Jadi kitabnya itu masih terkunci. Nah, kenapa kitabnya itu terkunci? Nah, ini adalah berkaitan ya dengan hati. Kenapa? Karena hati itu adalah sentral atau pusat, ya pusat keyakinan, pusat legalitas. Itu juga sebagai arsi atau singgasana, ya singgasananya rasa, singgasananya energi, singgasananya kemurnian, kesadaran. Jadi baik atau tidaknya kita tergantung kepada bagaimana hati kita. Nah, dulu Rasul Nabi bersabda, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, itu Nabi bersabda. Jadi terkuncinya kitab hidup
atau diri jiwa raga kita itu bukan hal yang serta-merta, bukan hal yang tiba-tiba, bukan hal ujug-ujug. Nah, tetapi ada penyebabnya. Nah, jadi kita lihat apa yang menyebabkan terjadinya kitab hidup itu terkunci. Nah, di sini kita akan bahas 2 penyebab saja. Nah, yang ke satu adanya rentetan peristiwa, adanya sebuah kronologis. Jadi kronologisnya sebagai berikut, yang menyebabkan kitab itu terkunci. Yang ke satu manusia berada di dalam level kesadaran yang rendah. Nah, kemudian meningkat kepada level berikutnya, di situ manusia lalai. Itu yang kedua. Nah, meningkat kepada level yang ketiga, munculnya penyakit hati. Nah, meningkat kepada level yang berikut, munculnya hati yang membatu. Nah, itu level yang keempat. Nah, level yang kelima, hati yang tertutup. Nah, selanjutnya meningkat kepada stadium yang terakhir, level yang terakhir, itu hati yang terkunci. Nah, kita lihat, kita bahas satu persatu kronologisnya, rentetan peristiwanya. Sehingga kitab itu terkunci, tidak bisa dibuka, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipahami. Rentetan peristiwa yang ke satu, manusia berada di dalam level kesadaran yang rendah. Nah, ini berarti kita kekurangan cahaya di situ, kurang pengetahuan, kurang ilmu. Nah, apabila kita berjalan menjalani kehidupan ini, seumpama kita berjalan pada tempat yang gelap, berjalan pada kegelapan. Nah, bisa saja kita menginjak lubang, bisa terjun ke jurang, bisa saja tersandung, bisa saja menginjak duri, dan lain-lain. Nah, level seperti ini, keadaan seperti ini apabila tidak disadari, tidak dirubah, nah nanti akan meningkat kepada level yang berikutnya atau level yang kedua, yaitu lalai. Karena tadi manusia ini berjalan di dalam kegelapan, maka disitulah muncul yang namanya lalai. Lalai untuk berbuat salah, lalai untuk berbuat kerusakan. Sekali berbuat salah, sekali berbuat kerusakan, maka akan ada yang kedua kali. Setelah 2 kali melakukan kesalahan, kerusakan, maka akan ada yang ketiga kali dan seterusnya. Apabila kita melakukan kerusakan, kesalahan berulang-ulang, nah itu nanti akan menjadi kebiasaan, akan menjadi akhlak. Nah, kalau kerusakan, perbuatan yang salah sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi akhlak, nah siapapun nanti di situ akan ada yang berkata pada diri kita, ada yang mengatakan di dalam diri kita itu, janganlah berbuat kesalahan itu, janganlah berbuat kerusakan itu adalah berbahaya, itu adalah salah. Dan di sisi lain ada yang mengatakan pada diri kita sendiri, berkata, ini tidak salah, ini adalah benar. Nah, kalau di dalam kondisi seperti ini, di dalam level seperti ini, lalai ya untuk berbuat salah yang diulang-ulang. Nah, ayatnya seperti ini. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, janganlah berbuat yang salah. Nah, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, melakukan kebaikan. Nah, kata Tuhan selanjutnya, sesungguhnya mereka itulah yang berbuat kesalahan, berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, apabila itu kesalahan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi akhlak, nah nanti akan meningkat kepada level yang selanjutnya, level yang ketiga. Kepada keadaan yang ketiga, yaitu munculnya penyakit hati. Jadi kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang itu tadi akan menjadi penyakit hati. Nah, ini level yang ketiga. Ayatnya seperti ini.
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Tuhan tambahkan penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta, sering melakukan kesalahan, kerusakan terus diulang-ulang. Nah itu tambahnya penyakit hati. Nah kalau demikian nanti akan menjadi azab ya di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ini kalau tidak disadari, tidak dirubah penyakit hati itu, kesalahan-kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi akhlak itu nanti akan naik kepada level yang selanjutnya, yaitu level hati yang membatu. Nah, hati yang membatu itu berarti di sini sudah mengeras, bukan mengeras secara fisiknya, dalam artian mengeras di sini, nasihat, ilmu, cahaya ini susah, mental untuk masuk. Nah, seumpama kita melesatkan anak panah kepada batu yang sangat keras. Jadi anak panah itu tidak akan mempan, tetapi dia akan mental. Nah, seperti itu hati yang sudah membatu, nasihat, ilmu, hidayah itu susah untuk masuk, susah untuk diterima. Nah, disinilah manusia sudah mulai lupa, mulai tidak lupa kepada diri, tidak ingat kepada diri sendiri, tidak ingat kepada Tuhan, lupa kepada kesadaran, lupa kepada kemurnian, lupa kepada kemurnian yang alit maupun kepada kemurnian yang agung, kemurnian semesta. Nah, ayatnya seperti ini, maka celakalah orang-orang yang membatu hatinya untuk mengingat Tuhan, mengingat kepada kesejatian. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Kalau hati sudah membatu, hidayah, ilmu, cahaya tidak bisa masuk, nah maka manusia di situ lupa, disitulah kesesatan yang nyata. Karena dalam level ini, manusia tidak ingat lagi kepada kesejatiannya, kepada diri sendiri. Tidak ingat lagi kepada kemurniannya. Nah, ini yang disebut dengan kesesatan yang nyata. Apabila kondisi ini, level ini, keadaan ini tidak disadari, tidak dirubah, akan meningkat kepada level yang selanjutnya, level yang lebih berat lagi. Itu level yang kelima, keadaan yang kelima. Itu hati yang tertutup. Seumpama ruangan, seumpama hati itu ada ruangan, seumpama hati itu adalah sebuah ruangan. Pintu itu sudah ditutup. Jadi tidak ada akses lagi untuk masuk, tidak ada jalan lagi untuk masuk. Untuk masuknya apa? Masuknya ilmu, masuknya cahaya, masuknya nasihat, masuknya hidayah. Jadi sudah tertutup, pintu sudah tertutup. Jadi apapun yang dilakukannya itu adalah benar. Yang salah, yang rusak itu dianggap benar. Dan jadi kata Tuhan, tidak. Nah, bahkan apa yang mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Jadi apa yang dilakukannya itu adalah benar. Nah, kata Tuhan tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhijab, benar-benar terhalang untuk melihat kesejatiannya, untuk melihat kemurniannya, untuk melihat kesadarannya, untuk menemukan kesadarannya. Nah, apabila hati itu sudah tertutup, ibarat ruangan sudah ditutup pintunya itu, nah maka selanjutnya tinggal mengunci. Nah, jadi kalau hati sudah tertutup akan meningkat kepada level selanjutnya, keadaan yang selanjutnya. Itu stadium terakhir, yaitu hati yang terkunci. Nah, tadi sudah ditutup, sekarang sudah dikunci. Nah, siapa yang mengunci hati kita itu? Itu tadi kesalahan-kesalahan yang sudah membatu di dalam diri kita. Nah, itulah yang akan mengunci hati kita. Nah, kalau sudah terkunci, kita berada dalam kehidupan, berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam kegelapan. Nah, adalah ayatnya seperti ini. Tuhan atau Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka.
penglihatan mereka pun tertutup dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi kalau hati sudah stadium akhir yaitu terkunci, nah disinilah hidup penuh dengan musibah, penyakit, masalah, bencana. Nah seperti itu. Nah jadi terkuncinya hati, nah itu sama dengan juga atau artinya terkuncinya kitab hidup, terkuncinya diri jiwa raga kita. Sehingga kita tidak lagi bisa membuka, mempelajari, memahami, apalagi menemukan kesejatian, kemurnian, kesadaran murni kita. Nah jadi itu terkuncinya kitab hidup itu adalah tidak serta-merta. Jadi ada penyebabnya. Nah penyebab yang ke satu ada sebuah kronologis, ada sebuah rentetan peristiwa seperti yang barusan dijelaskan. Nah penyebab yang kedua, penyebab terjadinya atau terkuncinya kitab hidup atau diri jiwa raga kita. Nah penyebab yang kedua karena kita terlalu sibuk atau selalu memperhatikan kitab-kitab orang lain dengan kalimat yang lebih lugas, yang lebih jelas lagi. Kita selalu memperhatikan orang lain. Apa yang orang lain lakukan, kita perhatikan, kita curigai. Apa yang orang lain capai, nah kita perhatikan, kita curigai. Jadi selalu berburuk sangka kepada kitab orang lain. Sehingga kita melupakan diri kita sendiri. Sehingga kita melupakan kitab kita sendiri. Sehingga kita tidak pernah membuka kitab sendiri. Tidak pernah membuka diri kita sendiri. Nah akhirnya kita terkunci. Nah kitab seolah-olah kitab yang terkunci. Nah inilah kitab yang paling susah untuk dipelajari, dipahami nantinya. Saudara sekalian dimanapun berada, nah demikianlah untuk obrolan sekarang ini, perjalanan menuju samudra marifat, menuju kepada kesadaran yang murni, kitab yang terkunci. Nah itu tadi penjelasannya. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Apabila ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.